Shalom, damai di hati. Bersyukur kita boleh ada di hari yang baru, di hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025. Tentu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Saat ini, marilah kita menyiapkan hati kita untuk bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan lewat harian keluarga Gemim. Sebelum kita membaca firman, mari berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena kasih dan anugerah-Mu, kami boleh ada di hari ini. Kami rindu untuk membaca firman dan merenungkannya. Biarlah kiranya firman yang adalah pelita, pedoman dalam hidup ini, boleh kami pahami. Engkau tuntun kami Bapa, dan kami sambut firman-Mu demi Kristus yang adalah firman kehidupan. Amin. Bacaan firman di saat ini terambil dari kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 5 dan 6. Begini firman Tuhan. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Demikian firman Tuhan. Tema perenungan kita, rendahkanlah dirimu satu sama lain. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Hormatilah orang yang lebih tua. Adalah pesan moral yang sangat umum dan dapat ditemui dalam berbagai budaya atau kelompok masyarakat. Nasihat yang sama disampaikan firman hari ini. Rasul tidak hanya menasihati para gembala, tetapi juga orang-orang muda agar saling merendahkan diri satu sama lain. Terlebih orang muda agar tunduk kepada orang yang lebih tua. Teks menggunakan kata hupotaget dan tapeonosorusunen. Kata hupotaget diartikan sebagai sikap tunduk dan taat. Sedangkan kata tapeonosorusunen diartikan sebagai sikap rendah hati. Sederhana, sopan, tidak mementingkan diri sendiri. Ayat 5a memberi kesan bahwa nasihat ini diberikan kepada orang muda. Namun, ayat 5b menggunakan kata kamu semua. Artinya baik orang muda maupun orang yang lebih tua. Jadi ada penegasan bahwa orang muda harus tunduk dan taat kepada orang yang lebih tua. Dan secara bersama-sama, baik orang muda maupun orang tua untuk saling merendahkan diri satu sama lain. Itulah yang dikehendaki Tuhan Allah dan yang mendatangkan anugerah. Dalam bahasa Yunani, charis yang artinya anugerah atau berkat kepada orang yang melakukannya. Orang muda dan orang yang lebih tua secara bersama-sama dinasihatkan untuk merendahkan diri kepada Tuhan Allah yang akan meninggikan mereka pada waktunya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Alkitab menegaskan pentingnya menghormati orang tua. Dalam Keluaran 20 ayat 12 menegaskan bahwa salah satu dari 10 perintah adalah menghormati ayah dan ibu atau orang tua. Oleh karena itu, gereja bersama dengan keluarga Kristen haruslah melakukannya dan mengajarkannya secara bersama-sama. Sebagai keluarga Kristen, kita harus mengakui bahwa menghormati orang yang lebih tua dalam budaya modern seringkali sulit untuk dilakukan. Beberapa anak tidak mau menghormati orang tuanya karena mengalami kekerasan dalam keluarga dan tidak diberi teladan tentang bagaimana menghormati orang yang lebih tua. Beberapa orang hanya menghormati orang lain bila mereka memiliki status sosial,
tingkat pendidikan dan ekonomi yang lebih tinggi. Sementara itu, mereka tidak menghormati orang yang memiliki status rendah. Firman hari ini menasihati agar kita menghormati orang lain, terlebih mereka yang lebih tua. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan Allah dan yang mendatangkan berkat. Orang tua, ayah, dan ibu teruslah mengajar dan memberi teladan kepada anak-anak bagaimana hidup saling menghormati satu sama lain. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu saat ini. Kiranya nasihat firman boleh kami pahami. Kami hidup menghormati satu dengan yang lain. Terlebih menghormati Tuhan dalam sikap hidup takut akan Tuhan. Engkau beri hikmat bagi kami untuk boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dalam hidup bersama, baik tengah keluarga, dalam berjemaat dan bermasyarakat. Saat ini ya Bapa, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan berkati. Baik kami akan melanjutkan aktivitas di tempat kerja, di tempat studi, dimanapun kami berada. Kami taruh semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kiranya pemeliharaan Tuhan selalu nyata. Berdoa bagi seluruh jemaat Gemi Maranatha Selatan, Kau berkati yang bersyukur di hari ini yang boleh menikmati ulang tahun, baik kelahiran pernikahan diberkati dan sukacita, sehat kuat umur panjang. Tetapi ketika ada juga yang mengalami tantangan pergumulan, karena sakit, oleh karena berbagai hal, biarlah kira iman kami tetap dikuatkan, kami tak percaya pada pertolongan Tuhan. Untuk itu kami mau taruh hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua yang boleh mengikuti renungan harian keluarga Gemim lewat Gemi Maranatha Selatan channel ini. Biarlah kiranya kami juga boleh terus menikmati pemeliharaan Tuhan. Berkati kami semua ya Bapa di hari ini, dan diberkati pemerintah kami, diberkati mereka yang saat ini mungkin mengalami berbagai musibah, bencana alam. Biarlah kiranya pertolongan Tuhan jadi bagian saudara-saudara kami. Dan pakailah kami Tuhan untuk dapat menjadi alat-Mu, menjadi saluran berkat-Mu bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Berkati semua yang terlibat dalam pelayanan ini, tim multimedia, semua yang boleh mengikuti renungan harian keluarga Gemim di hari ini. Terima kasih. Kami taruh hidup kami saat ini, esok dan seterusnya ke dalam tangan pengasihan. Ini doa kami Bapa, permohonan kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian keluarga Gemim saat ini. Jangan lupa untuk terus mendukung Gemi Maranatha Selatan channel lewat like, share, dan subscribe. Kiranya boleh menjadi berkat. Shalom, damai di hati.